Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas soal dari buku ISPS Matematika untuk SD atau MI kelas 4 ya. Yang mana pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah soal latihan ulangan bab 9 ya. Soal latihan ulangan bab 9 paket 1 ya. Jadi setiap akhir bab itu pasti ada soal latihan ulangannya ya. Termasuk ini ya, ada dua paket ya, paket 1 dan paket 2. Itu soalnya hampir mirip ya tingkat kesulitannya. Jadi ada dua paket. Nah, jadi bab 9 ini mengenai pengukuran sudut ya. Oke, langsung saja kita bahas untuk yang bagian A terlebih dahulu. Ya. Jadi latihan ulangan bab 9 paket 1, pengetahuan menentukan ukuran sudut pada bangun datar dalam satuan baku. Oke, yang bagian A ini ada 10 nomor ya. Untuk paket 1 ada bagian A, B dan C. Bagian A itu 10 nomor. Kemudian untuk bagian B itu isian singkat ya, ada 5 nomor, dan bagian C urean juga ada 5 nomor. Oke, langsung kita ke nomor 1 yang bagian A. Perhatikan sudut PSG berikut. Garis yang merupakan kaki sudutnya adalah ya, kita jangan terkecoh ya sama ini ya. Jadi ini ada dua sudut ya, sudut PSG sama sudut QSR ya. Karena yang ditanyakan di sini adalah PSG ya, di sini sudah dikasih tanda juga. Yang merupakan kaki sudutnya adalah, nah di sini ada beberapa kaki sudut, ada 3 ya. Kaki sudut SP, kaki sudut SQ, dan juga kaki sudut SR. Karena sudutnya yang kita lihat hanya ini ya, PSG, maka kaki sudutnya hanya ada 2 berarti ya. SQ atau QS sama aja, SQ atau QS, dan SP atau PS ya. Jadi kalau PQ ini bukan berarti yang A, kemudian yang BQR jelas bukan karena R tidak disebutkan ya di sudutnya. RS juga bukan karena R ini tidak ditanyakan, yang ditanyakan hanya sudut PSG ya. Kemudian yang terakhir adalah QS ini ya, jawabannya benar adalah QS ya. Ini namanya kaki sudut. Kalau PQ ini bukan kaki sudut ya, jadi kaki sudutnya adalah QS atau SQ sama aja, dan juga SP atau PS. Jadi jawabannya yang D untuk nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Nama sudut pada gambar berikut adalah ya. Kalau kita memberi nama sudut itu boleh searah jarum jam atau berlawanan arah ya. Jadi ini nama sudutnya boleh TOX atau XOT ya. Tidak boleh kita berikan nama misalnya OTX, tidak boleh karena ini sudutnya adalah seperti ini ya. Kita beri nama XTO juga tidak boleh ya. Apalagi OXT atau mana. Jadi kita harus searah jarum jam atau berlawanan ya. Jadi kalau searah itu berarti XOT, kalau berlawanan arah TOX. Kita lihat mana XOT nya, X nya tidak ada, TOX nya ada. Jawabannya yang B nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. Gambar berikut yang merupakan sudut tumpul adalah, nah sudut tumpul itu berarti dia besarnya lebih dari 90 derajat atau melebihi sudut siku-siku. Yang pertama ini sudut tumpul ya, karena dia lebih dari 90 derajat. Yang kedua ini sudut siku-siku ya, 90 derajat. Yang ketiga ini kurang dari 90 derajat ya, kurang dari sudut siku-siku berarti sudut lancip. Yang keempat ini juga sudut tumpul ya, karena dia lebih dari 90 derajat. Maka jawaban untuk soal nomor 3 adalah 1 dan 4 yang C. Lanjut ke soal nomor 4. Besar sudut ABC pada gambar berikut adalah, nah ini kelihatan enggak? Kalau kurang kelihatan mungkin bisa dilihat ya di bukunya ya. Jadi pada busur itu ada 2 skala, skala atas sama skala bawah ya. Karena kita mengukurnya adalah yang sebelah sini sudutnya, ini gambarnya di sini, maka kita lihat yang mulai dari 0 itu yang atas apa bawah, atau yang luar atau dalam ya, yang dalam atau yang bawah, berarti yang ini. Nolnya berarti mulai dari sini. Ini 0, 10, 20, 30, 40. Lah ini di sini garis merahnya.
antara 40 dan 50 di tengah-tengahnya. Berarti berapa derajat? 45 derajat ya. Jadi untuk nomor 4 jawabannya adalah yang D, yaitu 45 derajat ya. Ingat ya, nolnya itu dimulai yang sini, bukan yang ini, karena ini mulai adalah 180 sini. Jadi itu nanti untuk kasus yang berbeda. Lanjut ke soal nomor 5 ya. Nah, ini kita mengukur sudut lagi menggunakan busur derajat ya. Besar sudut PQR lah, berarti sudutnya yang ini ya. Yang ditunjuk pada gambar di atas adalah, kita lihat di sini skalanya, berarti sudutnya ini. Nah, berarti nolnya kita lihat yang di sini yang nol. Nah, nolnya ini yang atas ya. Pokoknya kita lihat di busurnya. Karena yang bawah ini adalah 180 derajat. Nah, berarti kita lihat yang skalanya yang atas ya. Berarti 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ya. Ini 110, pas di 110 ya di sini ya. Nah, maka besar sudut PQR adalah 110 derajat ya. Jawaban untuk nomor 5 adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 6. Besar sudut KLM itu 180 derajat. Jenis sudut KLM, nah 180 itu segini ya, membentuk garis lurus ya. Jadi kalau 180 derajat itu berarti dinamakan sudut lurus karena dia membentuk garis lurus ya. Sedangkan sudut lancip itu apa? Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat atau kurang dari sudut siku-siku. Sudut tumbul itu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat atau melebihi sudut siku-siku, dan sudut siku-siku itu sudut yang besarnya 90 derajat. Itu dinamakan sudut siku-siku. Nah, itu termasuk jenis-jenis sudut ya. Bisa dilihat di materi juga, sudah saya buatkan materi matematika SD tentang bagaimana cara mengukur sudut dan jenis-jenis sudut ya, apabila kurang jelas mengenai sudut ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Besar sudut B pada gambar di samping adalah, nah ini kita harus ingat ya, jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat ya. Itu juga sudah saya jelaskan di materi ya. Jadi total sudut pada segitiga itu 180 derajat. Nah, di sini sendiri adalah segitiga siku-siku ya, siku-sikunya di A. Maka besar sudut siku-siku itu berapa derajat? 90 derajat. Kalau sudut siku-siku 90 derajat berarti ini udah ada 90, ini ada 35, sedangkan totalnya adalah 180, maka cari besar sudut B adalah 180 dikurangi dengan besar sudut yang ada 35 ditambah dengan 90 ya. Bisa dicoret-coret sendiri ya nanti ya. Jadi setelah saya hitung itu hasilnya adalah 55. Jadi 90 ditambah 35 hasilnya berapa ya? Jadi 180 dikurangi 90 tambah 35 hasilnya adalah 55. Jadi ini 55, 35, ini 90. Jawabannya untuk nomor 7 adalah yang B. Lanjut ke nomor 8. Besar setiap sudut pada segitiga sama sisi adalah, nah segitiga sama sisi ya, panjang sisinya sama. Demikian pula dengan besar sudutnya pada setiap sisinya ya. Jadi memiliki 3 sudut yang sama besar kalau segitiga sama sisi itu. Sedangkan total sudut pada segitiga sendiri itu adalah berapa? 180. Nah, kalau dibagi 3 berapa hasilnya? 60. 60 tambah 60 tambah 60 hasilnya adalah 180. Jadi besar setiap sudut pada segitiga sama sisi adalah 60 derajat. Ini untuk nomor 8. Sekarang kita menuju ke nomor 9. Besar sudut N pada bangun berikut adalah, nah ini ada 95 derajat. Ingat, segi 4 itu besar sudutnya adalah, atau total jumlah sudutnya adalah 360 derajat ya kalau segi 4. Nah, karena ini bentuknya adalah segi 4, tepatnya adalah jajar ginjang, maka bagaimana cara menentukan besar sudut N? Jadi sudut yang berhadapan itu
sama besar ya. Sudut K sama sudut M itu besarnya sama untuk jajar ginjang ya. Kemudian sudut N sama sudut L besarnya juga sama. Nah, sedangkan jumlah sudut yang berdekatan itu adalah 180 derajat. Coba kita lihat, coba saya coret-coret ya. Oke, di sini sudah saya gambarkan ya. Ini jajar ginjang bentuknya ya. Jadi sudut pada segi 4 itu adalah 360 derajat tadi jumlah sudut yang berdekatan itu. Ini untuk jajar ginjang, jumlah sudut yang berdekatan itu 180 derajat, sedangkan besar sudut yang berhadapan itu adalah sama besar. K sama M itu besarnya sama, N sama L itu besarnya sama. Nah, maka sudut yang berdekatan tadi nilainya 180 derajat, berarti sudut N ditambah sudut K besarnya adalah 180 derajat ya. Ini kita tuliskan di sini. Nah, maka sudut N ditambah sudut K-nya 95 derajat, maka N ditambah 95 sama dengan 180 derajat. Ini kita untuk mencari besar sudut N ya. Maka sudut N sama dengan 180 pindah ruas dikurangi ya, 180 dikurangi 95. Hasilnya berapa? 85 derajat. Ya, jadi besar sudut N adalah 85 derajat. Adakah di sini 85 derajat? Ya, ada. Nomor 9. Jawabannya adalah yang C ya, 85 derajat. Oke, sekarang kita ke nomor 10 ya. Nomor 10 ini, diketahui sebuah trapesium siku-siku PQRS dengan sudut P dan sudut R adalah sudut siku-siku. Nah, ini harusnya P dan Q ya, sebenarnya P dan R itu kalau kita membuat gambarnya itu agak susah, nanti tidak urut, tapi tidak apa-apa ya. Jika besar sudut Q adalah 30, besar sudut S adalah, oke, kita lihat sudah saya coret-coret juga untuk nomor 10 ya. Ini ya, jadi trapesium siku-siku PQRS, akhirnya tidak saya kasih nama, cuman yang saya kasih nama adalah sudutnya aja. Harusnya kalau sini PQRS atau PQRS itu kan enak ya. Tidak apa-apa, kita ikuti soalnya aja. Nah, trapesium PQRS namanya ini ya. P-nya 90 di sini ya, kan siku-siku. R-nya ini juga 90. Q-nya 30 ditanyakan sudut S-nya. Ini bentuknya adalah segi 4, maka total sudut pada segi 4 itu adalah 360 derajat. Nah, maka kita tambahkan semua, sudut P tambah sudut Q tambah sudut R tambah sudut S, hasilnya adalah 360. P-nya berapa tadi? 90. Q-nya 30, kemudian R-nya juga 90 ya. Sedangkan S-nya yang ditanyakan sama dengan 360 derajat. Kita tambahkan 90 tambah 30 tambah 90, hasilnya adalah 210 ditambah dengan sudut S sama dengan 360. Maka untuk mencari sudut S sama dengan 360 dikurangi 210. Jadi ini kalau pindah ruas jadinya min ya. Min 210, hasilnya berapa? 360 kurangi 210, hasilnya adalah 150 derajat. Jadi besar sudut S adalah 150 derajat. Coba kita cek, adakah di sana sudut S 150 derajat? Ya, ada ya. Jadi jawabannya adalah yang A untuk nomor 10 ya. Oke, mungkin ini dulu pembahasan dari buku SPS Matematika untuk latihan ulangan bab 9 ya, yang paket 1 bagian A. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Untuk yang pembahasan berikutnya, ikuti terus di channel YouTube Rifanista. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.